Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnawati, NIM 230-250-50-1022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang panduan login HTML dan CSS. Mungkin langsung saja kita melihat videonya. Baik, mungkin langsung saja. Hari ini saya akan mempresentasikan panduan untuk membuat form login sederhana menggunakan HTML dan CSS. Langkah yang pertama adalah membuat file HTML. Nah, kita mulai dengan membuat file bernama login HTML. Di dalam file ini, kita menggunakan berbagai tag HTML seperti H1, form, input, button, dan image. Untuk H1-nya kita ketik login, dan untuk labelnya kita tulis username dan labelnya password, dan untuk image-nya kita masukkan logo yang akan ditampilkan. Nah, untuk CSS-nya kita buat file bernama login CSS untuk mendesain tampilan. Nah, propertinya CSS juga yang digunakan yaitu background color untuk memberikan warna latar belakang, dan font size untuk menyesuaikan ukuran teks, dan border radiusnya untuk membuat sudut elemen melengkung. Nah, di sini untuk marginnya saya menggunakan 0, dan untuk paddingnya juga 0, dan box sizingnya itu menggunakan border box. Nah, untuk di bagian bodinya kita display dengan flex dan justify content untuk center, dan alik item untuk center juga, dan min height-nya itu 100 fh, dan background-nya itu 004 fb7. Nah, untuk kontainernya itu kita menggunakan display flex dan background FFF dan border radius 15px. Nah, untuk di bagian loginnya itu kita menggunakan width 400px, dan untuk formnya kita menggunakan width 250px. Untuk marginnya kita menggunakan 60px auto. Nah, untuk H1-nya di sini kita menggunakan margin 20px dan text align center, dan untuk HR-nya itu kita menggunakan border top 2px solid 004 fb7. Dan untuk P-nya di sini juga kita menggunakan text align center dan marginnya itu 10px. Dan untuk right image-nya kita menggunakan width 540px dan height-nya itu 100%. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah yang bernim 230250501043 dari Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Sistem Informasi. Tempat tinggal saya di Kaluku, bagian Korek 2. Saya alumni SMA Negeri 1 Kaluku. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat codingan HTML di Samlek Text, membuat menu utama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membuat codingannya. Baik, saya akan menjelaskan cara membuat menu utama seperti tampilan seperti ini. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Samlek Text. Sini saya sudah mengerjakan codingan menu utama Samlek Text seperti ini. Pertama-tama ini codingan menu utama saya ambil di pencaharian
bootstrap seperti ini. Saya copy paste, terus saya menambahkan beberapa huruf untuk menampilkan menu utama. Seperti ini ada titel menu utama, terus di menu Faber-nya ada toggle navigation seperti ini. Ini codingan diambil dari pencaharian Bootstrap. Terus seperti ini. Nah, di bagian menu Faber-nya ada dibilang never brand help menulis aplikasi akademik atau mengetik. Nah, selanjutnya seperti penjelasan pertama, master about data setting itu semua diambil, codingan semua diambil di pencaharian Bootstrap. Nah, seperti ini. Seperti selamat datang, setting ubah paspor, tambah akun, itu diambil di Bootstrap CSS. Oke, seperti ini. Semua codingan ada di pencaharian Bootstrap. Nah, kita tinggal menggantikan kata-kata atau mengetik huruf di dalamnya seperti ini. Nah, kalau semuanya sudah diketik sesuai dengan penjelasan kita lihat atau sesuai dengan pencaharian kita di Bootstrap sudah sesuai, kita bisa langsung Ctrl S, terus klik kanan, open in Bootstrap. Nah, beginilah tampilannya. Baik, itulah tadi pemaparan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Putri Santoso dengan NIM 2302505010115, Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Sistem Informasi, Universitas Tamakaka. Di sini saya akan menjelaskan terkait membuat koneksi database pada pertemuan 13. Baik, jadi yang pertama kita lakukan yaitu mendownload SAM terlebih dahulu. Setelah terdownload, pastikan SAM kita aktif. Kemudian kita masuk di web localhost phpMyAdmin. Pada web localhost ini kita akan membuat database dengan nama aplikasi akademik. Di dalam database tersebut, kita akan membuat beberapa tabel. Jadi tabel yang pertama itu tabel mahasiswa, tabel yang kedua yaitu tabel dosen, kemudian tabel mata kuliah, kemudian tabel yang terakhir yaitu tabel jadwal kuliah. Untuk indeks setiap tabel kita pilih primary, lalu kita centang, kemudian jenis tabel yang kita pilih itu varchar. Selanjutnya kita masuk di Sublime Text. Untuk pertemuan 13 ini terdapat dua file, yaitu indeks PHP dan koneksi PHP. Di bagian koneksi PHP, pastikan nama database dalam codingan ini sama dengan di phpMyAdmin yang kita buat tadi. Jadi codingannya itu kita tulis script PHP-nya, kemudian kita tab, lalu kita ketik simbol tanda dolar. Koneksi sama dengan MySQL_connect. Di dalam tanda kurungnya kita ketik petik 2, kemudian kita ketik lagi localhost, root,
koma, kemudian di sampingnya kita kosongkan. Setelah itu kita masukkan nama databasenya, yaitu aplikasi akademik. Lalu kita kasihkan titik koma. Di bagian bawahnya lagi kita ketik MySQL select db, buka kurung, di dalamnya kita ketik variabel koneksi, kemudian koma, petik 2, lalu kita ketik kembali aplikasi akademik. Selanjutnya jika gagal, kita akan menggunakan fungsi ORD. Lalu kita buka kurung lagi, lalu kita ketik gagal terhubung ke database. Kemudian titik koma, lalu kita Ctrl S. Untuk codingan di bagian indeks PHP tidak kita ubah. Codingannya itu sama saja seperti pertemuan sebelumnya. Terakhir, kita masuk di web. Kemudian kita ketik localhost project aplikasi akademik koneksi .php untuk memastikan database kita sudah terhubung atau tidak. Kalau tampilannya seperti ini berarti database kita sudah berhasil terhubung. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakila dengan NIM 2302505010. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat membuat halaman dinamis. Yang pertama, di bagian proyek aplikasi kita buat file baru, terus kita Ctrl S. Kita buat home.php. Kemudian kita buat file baru lagi, kita Ctrl S, content.php. Kemudian kita coba buat data mahasiswa untuk menampilkan data mahasiswa. Mahasiswa.php. Kemudian kita tambah lagi, klik kanan new file, Ctrl S, mahasiswa _tambah.php. Seperti itu. Sudah ada beberapa file yang sudah kita tambahkan. Ada home, kemudian konten, mahasiswa, dan tambah mahasiswa. Kemudian kita masuk di bagian indeks, yang bagian indeks kita scroll ke bawah, pada bagian jumbotron kita cut. Di bagian KND9 dari jumbotron tadi kita buat script PHP. Di sini kita include-kan home.php. Kemudian kita masuk di home, kita pastikan jumbotron yang kita cut dari file indeks kita rapikan. Oke, kita Ctrl S. Pada content.php codingnya seperti ini. Berikut pada bagian index.php codingnya seperti ini. Dan selanjutnya untuk bagian data mahasiswa codingnya seperti ini. Untuk bagian mahasiswa _tambah codingnya seperti ini. Dan terakhir untuk data dosen, untuk hasil dari data dosen tampilannya seperti ini. Untuk hasil dari data dosen tampilannya seperti ini. Untuk data mahasiswa tampilannya seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM 2302505011014 dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Untuk codingan mahasiswa tambah PHP seperti ini, dan ketika codingannya berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya bagian codingan mahasiswa PHP. PHP include koneksi PHP, koneksi query delete from mahasiswa where ID mahasiswa get ID. Echo spread alert data berhasil dihapus. Kemudian strip echo strip location index PHP halaman mahasiswa strip. Dan ketika berhasil, maka tampilan hapusnya akan jadi seperti ini.
Dan untuk codingan mahasiswa ubah, tampilannya akan seperti ini. PHP iset get halaman, if get halaman home, include home PHP, else as get halaman mahasiswa, include mahasiswa PHP, else halaman mahasiswa tambah, include mahasiswa tambah PHP, else as get halaman mahasiswa hapus, include mahasiswa hapus PHP, else as get halaman mahasiswa ubah, include mahasiswa ubah PHP, else get mahasiswa jadwal kuliah, include jadwal kuliah PHP, else get halaman dosen, include dosen PHP, else echo halaman tidak temukan, else include non PHP. Ketika semua codingan sudah berhasil, maka tampilan ubah data mahasiswa akan muncul seperti ini. Sekian dari penjelasan saya yang singkat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eunike Kristiani dengan NIM 230, 250, 501, 016. Saat ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 16, yaitu materi terakhir dari mata kuliah rekayasa web. Di bagian indeks, di sini kita tambahkan script yang disebut dengan season. Nah, di sini kita kasihkan PHP, lalu kita tab, enter ke bawah, lalu kita buat season start karena kita akan memulai season baru. Kemudian di sini kita akan tambahkan kondisi, kita pakai if, istilah seperti yang ada di layar. Setelah itu kita langsung ke bagian PHP My Admin di bagian database-nya. Untuk menambah tabel, pastikan sum-nya sudah aktif ya. Kemudian kita kembali ke Sublime Text, klik pada file login PHP. Kemudian di sini kita tambahkan bagian name-nya untuk username. Kita tuliskan juga username, dan pada bagian password kita tuliskan juga password. Kemudian di bagian form kita tambahkan action. Kita akan menggunakan actionnya dari aksi login.php. Lalu di sini kita tambahkan method karena kita akan mengirim data. Pada bagian aksi login PHP, di sini kita tuliskan PHP, lalu di enter. Kemudian kita tuliskan kodenya. Pertama kita input dulu koneksi PHP. Lalu di sini kita buat variabel. Kita buatkan variabel username, enter, lalu bagian bawahnya variabel password. Setelah itu kita buat lagi variabel, yaitu variabel hasil. Kita akan menampung beberapa data. Lalu di sini kita panggil MySQL query. Kemudian di sini kita titik koma di belakangnya. Lalu kita buat variabel koneksi. Di sini kita koma dulu dan kita tuliskan perintah select. Lalu kita akan memilih data dari tabel admin. Selanjutnya isilah sesuai dengan yang sudah saya isi di sini. Kemudian kita kembali ke aplikasi akademik kita, maka akan langsung mengarahkan ke login PHP. Kita coba masukkan admin, lalu passwordnya admin juga. Lalu kita pilih login dan berhasil. Ini tampilannya jika berhasil. Dan sekarang kita akan mengaktifkan fungsi logout. Nah, di sini kita kembali ke Sublime Text. Lalu kita tambahkan file yang namanya logout. Lalu isilah data seperti yang saya isi di atas. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.